disebabkan umum. Babu saddid dzara'i, bab menutup pintu potensi-potensi yang enggak baik. Terus beliau mengutip qala ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jadi dulu para sahabat saking semangatnya berislam, itu saking semangatnya itu sering bilang jancuk Lata, jancuk Uzza. Jadi ini tidak jauh-jauh dari misoh karena memang sudah dicap cangkem elek tadi. Terus mereka tanya, lalu kalau Tuhan saya jancuk, bahayanya jancuk juga Tuhan kamu. Akhirnya Allah bilang gini, Muhammad, umatmu kandhane aja misoi bro, kurbane aku. Makanya terusannya ayat fayasubbuha adwam bi khairil. Dan itu oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang dikenal sebagai Sultanul Aulia itu dibabkan mudah sekali. Babu saddid dzara'i. Jadi kalau kamu ingin Allah tidak dipisoi, Islam tidak disakiti, kamu jangan menyakiti agama lain. Itu bagian dari mencintai Islam. Jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikrar, tidak, itu bagian dari mencintai Islam. Terus mengutip sekian hadis, la yasubbur rajulu aba. Sebagian riwayat la yal'anur rajulu aba. Ada yang baca layal ani, terserah lah. Kalau nahiyah layal an sapa rajulu, terserah itu apa khobar bimanal amri apa bacanya layal an itu bisa dipasul masail nanti itu. Jangan sampai seseorang itu misoi bapaknya. Kata para sahabat, wa kaifa yasubbur rajul abahu. Bagaimana mungkin seseorang misoi bapaknya sendiri? Terus kata Rasulullah, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Wa yasubbu ummar rajuli fayasubbu ummah. Dia misoi bapaknya orang lain kemudian dibalas bapaknya di misoi. Ini penting saya utarakan. Jadi mudah sekali. Terus dibabkan di bab umum itu babu saddid dzara'i. Sehingga peristiwa yang khususiyah ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum, dan Quran maupun hadis mengawal kita ila yaumil kiamah. Karena kita ada kehilangan stok untuk memaknai Quran dan hadis dengan cara yang diajarkan Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang kita kenal, beliau termasuk Sultanul Ulama. Contoh ketiga ini yang paling penting, dan itu saya sering utarakan. Beliau bikin judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena banyak kebatilan. Uniknya apa? Beliau pakai dalil, saya yakin seorang dokter Riza pun nggak terlintas kalau itu ada. Meskipun bikin rumus istihad tadi yang nggak ada kembarannya tadi. Karena ulama yang waras ya nggak ingin ngembari rumus seperti itu. Memang nggak perlu dikembarin, apalagi dosen-dosen tribakti itu nggak suka. Ini padune ra kuat gaji kan gitu. Itu kan dalih ya, dalih supaya ngirit ya. Wes mulang gak arep-arep gaji barokah gitu. Itu mesti kong kali kong sama bendara gitu. Yayasan. Karena yayasan itu. Itu ada judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu uniknya beliau hanya dalil inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sofa dan Marwah itu hakikatnya adalah min sya'airillah, termasuk syiar-syiarnya Allah. Maka siapa yang haji maupun umroh enggak apa-apa. Allah dalam bahasakan itu enggak apa-apa, fala junah enggak apa-apa, terus saja tawaf di situ. Memang dalam bahasa Quran enggak bahasa sa'i tapi pakai bahasa tawaf, ayat tawaf. Kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, di sofa ini ada Isab nama berhala, di Marwah ada Nailah juga nama berhala. Yang orang-orang jahiliyah dulu ini menyembah dua berhala ini. Karena ada berhala mereka merasa risih kalau ibadah ritual tauhid di situ. Tapi kata Allah, teruskan saja kamu tawaf di situ atau sa'i di situ. Artinya apa? Kebenaran tetap diperintahkan meskipun ada kebatilan. Jadi gampang sekali. Terus beliau bikin judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Barang hak itu tidak boleh ditinggalkan karena barang batil. Saya di mana-mana kalau boleh dikatakan fatwa. Kalau ada orang mati karena narkoba atau karena mendem atau karena koplo atau karena oplosan, itu kita sebagai kiai datang saja. Tapi tidak harus kiai yang top-top kayak Gus Rizal, salah satu kiai datang. Karena sekali kita tidak datang, mereka akan menciptakan tradisi baru dalam penguburan. Kiai ratekong, soleh-soleh ratekong, dipendem ala mereka.
didekno ambek diminumi arak. Sehingga kita datang ini karena apa? Sebetulnya demi melaksanakan syariat Islam, memperlakukan janazatul muslim. Kita kelola secara Islam. Meskipun mangkel, kita mangkel, wong mati kok oplosan. Mati-mati pas sujud kan keren. Atau mati karena gaji terlambat kan keren. Ini mati kok. Atau mati karena miskin telat apa? Gaji kan keren, tirakat lah konaah. Nah. Betul, ini mas-mas kalau yang mencintai bapak ada kesampaian, syahid cinta itu juga syahid. Asal tidak pernah lihat, tidak pernah SMS. Ngempet tok itu kalau mati itu syahid. Tapi syaratnya nggak ngelihat, nggak nge-SMS, nggak WA. Pokoknya seperti itu. Nah, ini penting saya utarakan. Saya pernah diundang salah satu acara akad nikah. Itu yang undang itu nanggap ketoprak. Gus nanti ada ketoprak di rumah saya, tapi jangan nggak usah lihat itu. Tapi jam 9 ngakatkan anak saya. Ya saya datang. Pas itu memang nggak ada udzur saya datang. Itu sudah ada biduannya banyak di sini. Kenapa saya datang? Pikiran saya tadi. Kalau kiai tidak menyaksikan akad nikah, nanti mereka bisa bikin cara akad dengan cara mereka sendiri. Sehingga takbir-takbir yang di fikih, misalnya walimatul ursi itu kalau ada ikhtilatur rijal wan nisa haram hadir, itu nggak pernah dilakukan oleh guru-guru kita. Setahu saya Mbah Mun, bapak saya, guru-guru kita, meskipun ada ikhtilatur rijal wan nisa, mereka kalau ada walimatul ursi asal tidak ada uzur itu datang. Karena la yutrokul haqqu li ajlil batil. Padahal jelas di bajuri, di anatut talibin, jika hunaka muharramun harumal hudur. Entah kalau Gus Rizal baca hurrimal hudur atau harumal hudur, tidak tahu saya, ini kan bisa debat ini. Karena saya santri sarang, jadi kalau baca 2 kali harumal hudur atau hurrimal hudur. Tapi kalau yang santri sini mau tidak mau ya anut harokatnya guru tadi. Resikonya nurut itu harus ikut haruma apa hurrima. Kalau saya karena enggak dimaknani, jadi ya bingung. Maksudnya bingung milih, saking banyaknya ilmu. Bukan bingung karena goblok, bukan. Ini penting saya utarakan. Jadi judul itu penting sekali.